Selamat datang di NMA 99.喜欢的，喜欢我也喜欢，我就是喜欢。 Mengapa beberapa tahun terakhir, komunitas LGBT semakin terlihat dan aktif dan tahun berapa mereka mulai berani menampakkan diri ke publik? Perlu dicatat bahwa perjuangan komunitas LGBT telah terjadi selama berabad-abad, tetapi puncaknya menjadi populer dan mendapatkan perhatian yang lebih besar dimulai pada awal tahun 1969. Bentrokan antara polisi dan orang-orang LGBT di bar Stonewall Inn memicu gelombang protes dan aktivisme hak-hak LGBT yang mengilhami gerakan hak-hak sipil di seluruh dunia. Peristiwa Stonewall Riots di New York City pada tahun 1969 dianggap sebagai peristiwa kunci dalam gerakan hak-hak LGBT. Kerusuhan Stonewall adalah serangkaian demonstrasi spontan dengan kekerasan oleh anggota komunitas gay memprotes penggerebekan polisi yang terjadi pada dini hari tanggal 28 Juni tahun 1969 di Stonewall Inn. Kawasan Greenwich Village, New York City. Demonstrasi ini secara luas dianggap sebagai suatu peristiwa paling penting yang memicu gerakan pembebasan gay dan perjuangan modern untuk hak-hak gay dan les. Polisi berusaha mengendalikan sebagian dari kerumunan dan merobohkan beberapa orang di antaranya. Namun tindakan itu justru makin memanaskan suasana. Satu-satunya foto yang diambil pada malam pertama kerusuhan memperlihatkan bahwa pemuda tunawisma yang tidur di dekat Taman Christopher Park berkelahi dengan polisi. Sejak itu, gerakan hak-hak LGBT telah tumbuh dan berkembang, diiringi dengan pencapaian-pencapaian penting seperti pengesahan pernikahan sejenis, perlindungan hukum, dan representasi LGBT dalam media. Dalam beberapa tahun terakhir, berkat penerimaan yang semakin bertumbuh, advokasi yang kuat, dan platform media sosial yang memungkinkan visibilitas yang lebih besar, banyak individu LGBT merasa nyaman untuk menyatakan identitas mereka secara terbuka. Namun menurut saya ini hanyalah sebuah penyimpangan yang berusaha dinormalkan, karena jumlah mereka yang semakin banyak mereka merasa punya hak, dan menganggap mereka normal. Ditambah media sosial berperan penting membuat mereka semakin terlihat. Walaupun Eropa mulai menganggap mereka, tetapi warga di sana ada juga yang tidak suka dan menganggap ini salah dilihat dari kekerasan dan upaya beberapa dari mereka untuk menolak. Dan banyak juga negara yang membuat undang-undang pelarangan kaum ini hingga kekerasan pada mereka. Pada saat ini, sebagian besar negara di dunia tidak secara resmi melarang LGBT secara spesifik. Beberapa negara menerapkan undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis atau perilaku LGBT. Contohnya adalah beberapa negara di Afrika, Timur Tengah, Asia, dan Karibia. Namun, penindasan terhadap komunitas LGBT juga terjadi di negara-negara lain, bahkan di negara-negara yang tidak secara eksplisit melarang LGBT. Bahkan di negara yang mengizinkan mereka, tetap saja ada yang melakukan kekerasan fisik maupun mental, ya karena mereka tahu itu salah dan penyimpangan. Semisal jika kelak mereka diizinkan di seluruh dunia, angka kelahiran akan semakin rendah mengingat sekarang saja di puluhan negara angka perkawinan dan kelahiran terbilang rendah. Lantas banyak di antara mereka yang mengadopsi anak untuk dirawat jika ini berkelanjutan dan semakin marak,
anak siapa yang akan mereka adopsi? Apakah ini juga merupakan propaganda elit global untuk menekan populasi karena batu yang ada di Thanos tidak real adanya? Sebagai kesimpulan dari video ini mungkin agak sensitif, tapi jika saya mengambil dari sudut pandang orang Asia atau kebanyakan orang di dunia dan agama, memang ini adalah hal yang salah yang berusaha dinormalkan oleh karena begitu banyak pengikutnya, tetapi mereka bukan makhluk yang harus dibasmi memakai batu Thanos, melainkan harus disadarkan mungkin video ini tidak akan bertahan lama atau dihapus pihak YouTube. Jadi follow kami di Instagram dan subscribe akun ini. Terima kasih. Efforts to highlight a spate of recent hate crimes has taken its toll. Think to yourself that people will change over a period of time, and also we think that each time we attend a